Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Mufid, tentang beda antara bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah dan bagaimana klasifikasinya. Membedakan bid'ah hasanah dan bid'ah Sayyi'ah. sayyi'ah. Sebenarnya materi khusus nanti ada di halaman 106 itu. 106 itu Mukhtasar Risalah Ahlussunnah wal Jamaah li Hadratis Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. 106. Itu dijelaskan ada as-sunnah, ada al-bid'ah, ya. Dijelaskan terus kemudian yang ketiga ada al-mawazin via salah satu. Mawazin itu parameternya. Parameter ini bid'ah hasanah atau ini bid'ah atau ini sayyi'ah. Nah, itu di situ jelasnya. Cuma untuk apa ya? Untuk mukadimah saja lah. Untuk apa ya? Untuk ya pengantar jawaban aja. Sederhananya begini, ketika kita sudah sepakat sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bid'ah itu dipilah menjadi dua dalam konteks lughawi bukan syar'i seperti yang kita bahas di mafahim tadi. Ada istilah bid'ah hasanah, ada istilah bid'ah sayyi'ah. Lah, bid'ah hasanah itu adalah segala hal yang belum pernah ada di era Nabi, tapi bid'ah ini tidak muwafakoh atau muwafakoh ahli sunnah wal kitabillah wal asar wal ijma wal qiyas. Jadi sesuatu amaliyah yang memang tidak dijumpai di era Nabi, hanya sekarang. Contohnya apa? Contohnya peringatan Isra Mi'raj itu aja lah. Zaman Nabi kan nggak ada. Muludan zaman Nabi kan nggak ada. Zaman Nabi itu nggak pernah ulang tahun, nggak pernah ulang. Muludan itu kan ulang tahun. Lah zaman Nabi nggak ada ulang tahun. Tapi umat Islam hari ini khususnya di Indonesia atau di belahan dunia lain ini sering mengadakan muludan besar-besaran diisi dengan hal-hal yang baik. Nah ini disebut bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Jelas bid'ah karena dulu nggak, secara lughatan jelas bid'ah karena dulu nggak ada, sekarang ada. Cuma apakah ini sayyi'ah ataukah hasanah? Lah, hasanah itu apa? Sayyi'ah itu apa? Hasanah itu kalau memang muwafaqah ala syar'i atau ti'adamul mukhalafah alal kitab was sunnah wal asar wal ijma wal qiyas. Kalau memang apa ini peristiwa atau peringatan ini tidak berbenturan, tidak mukhalafah, bertentangan dengan syariat, baik pada Qur'annya, hadisnya, asar itu sejarah orang-orang salafus soleh, kemudian tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan qiyas, maka peringatan ini tidak bisa disebut bid'ah sayyi'ah. Nah, terus bagaimana yang sayyi'ah? Sayyi'ah itu apabila hal baru ini mukhalafah. Mukhalafah itu bertentangan. Kalau istilah lain musodamah, benturan, tabrakan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas gitu aja. Sehingga kesimpulannya tidak semua hal baru itu yang tidak ditemukan di era Nabi pasti bid'ah sayyi'ah. Bisa jadi suatu hal yang baru itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada Quran, hadis, ijma, qiyas yang menentangnya, gitu loh. Baru disebut sayyi'ah ketika ada Quran, hadis, ijma, qiyas yang menentangnya. Kalau tidak, enggak ada. Sekarang coba carikan dalil Quran, hadis, ijma, qiyas yang mengharamkan muludan. Mana? Ayo buka Qur'annya dari yang baru itu, tadi yang baru darus itu kan masih anget-angetnya itu. Baru khatam tadi ya. Nah, coba dari kemarin Ramadan baru khatam tadi misalnya. Coba dari Alif Lam Mim atau Al-Fatihah itu tadi sampai Nas tadi. Cari satu ayat pun yang mengharamkan muludan. Mana? Kalau nggak ada, cari di hadisnya. Hadis yang sekian banyaknya itu, kitab-kitabnya banyak sekali itu, cari satu ayat pun yang mengharamkan muludan. Kalau nggak ada, coba cari sejarah ijma'nya para ulama. Dari dulu ada nggak konsensus ulama yang mengharamkan itu? Kalau nggak ada, selamat. Sekarang kalau nggak ada Quran, sunnah, ijma' yang mengharamkan muludan, satu lagi qiyas.
Kias itu bagaimana? Kias itu menganalogikan hukum terhadap sesuatu yang dihukumi langsung oleh Quran atau hadis. Kamu cari padanan kasus yang mirip dengan peringatan Muludan, perayaan Muludan, yang hukumnya haram, gitu loh. Ada nggak sesuatu hukum yang oleh hadis dan Quran itu dihukumi haram, yang sesuatu itu, kasus itu mirip dengan peringatan Muludan? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti lolos. Peringatan ini tidak ditentang oleh Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini berarti sapa sing ngaromno iki? Apakah bisa disebut bid'ah sayyi'ah dalam arti dhalalah ketika ini tidak ada Quran, hadis, ijma, qiyas yang melarangnya? Enggak bisa. Gitu loh. Ya betul bid'ah lugotan. Lugotan itu arti kamus bid'ah memang dulu enggak ada, sekarang ada. Itu kan arti kamusnya bid'ah. Tapi bid'ah yang memiliki konsekuensi dhalalah itu adalah sesuatu yang betul-betul baru dan bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas gitu. Sederhana seperti itu sebenarnya. Lah terus bagaimana kita mengetahui Quran dan hadisnya, ijma, qiyasnya bagaimana? Kasus ini bid'ah enggak ya? Kamu ya berarti harus belajar Quran, belajar hadis, belajar ijma, belajar qiyas. Berarti urusan usul fikih. Nek kamu enggak pernah belajar itu, gur mau cotok misalnya, gur darus tok misalnya gitu loh ya. Gur darus tok misalnya. Berarti kamu enggak ngerti Quran, enggak ngerti ijma, enggak ngerti hadis, enggak ngerti qiyas. Kalau enggak ngerti ya wis pas alu ahla zikri ing kuntum la ta'lamu takoo sing ngerti. Ahla zikri ahli kitab, itu ahli darus gitu loh. Itu ahli darus. Darus itu bagus seperti di yang bab-bab awal itu kan, ngerti ra ngerti maknane, paham ra paham, panggah oleh ganjaran. Tapi nek urusan ilmu, urusan dalalah makna, maknone ya harus kudu belajar. Nah, itu. Jadi sederhananya poin yang ini sampaikan, bagaimana bid'ah yang dolalah yang memiliki konsekuensi finnar itu adalah suatu hal yang tidak ditemukan di era Nabi, tapi bertentangan dengan Quran atau hadis atau ijma atau qiyas. Kalau ada sesuatu yang tidak ditemukan di era Nabi, kemudian sekarang menjadi tren atau tradisi, namun tidak ada satu ayat Quran atau hadis atau ijma atau qiyas yang melarangnya, yang mengharamkannya, maka tidak bisa disebut dengan bid'ah yang sayyi'ah. Itulah namanya bid'ah hasanah. Atau begini, kadang orang itu menjadi latah. Hanya gara-gara nggak ada Quran dan hadisnya dia langsung katakan bid'ah. Lu padahal dalil NU nggak Quran hadis tok. Opo? Ada ijma, ada qiyas gitu loh. Nggak ada Quran dan hadisnya, barangkali dia didasarkan didalili pakai ijma'nya ulama. Nah, itu. Barangkali nggak ada ijma'nya, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, barangkali hujahnya atau dalilnya adalah qiyas. Nah gitu loh. Lah kamu pengen ngerti ijma' dan qiyas, nanti ya belajar usul fikih. Gitu. Kalau saya sampaikan di sini nggak bakal paham, soalnya belajar itu harus 10 tahun gitu loh. Harus 10 tahun. Oke, jadi intinya begitu. Kalau memang sayyi'ah itu bagaimana? Suatu hal yang betul-betul baru, nggak ada di zaman Nabi, tapi bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang bid'ah yang hasanah adalah suatu yang tidak ditemukan di era Nabi dan menjadi tren sekarang, kreasi atau ya kreasi dari ulama-ulama Nusantara misalnya begitu. Kemudian tidak ada Quran, hadis, ijma, qiyas yang mengharamkannya, maka itu termasuk bid'ah yang hasanah. Bun, ada lagi? Bun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.